Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmi dengan NPM 185520111026 dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data Teori. Pertemuan pertama mengenai konsep dasar Big Data. Fakta Big Data di Amerika Serikat, 1,2% total daya listrik dikonsumsi server-server, 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Berdasarkan data Knowledge, perusahaan prosesor Intel penggunaan server terbesar. Berdasarkan data perusahaan, bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Memiliki cabang atau pabrik di berbagai negara di belahan dunia. Di Facebook, server lebih dari 60.000 unit. Selanjutnya ialah pertumbuhan data. Tahun 1985-1995 ialah personal komputer. Tahun 1995 sampai 2000 network client server. Tahun 2000 sampai 2005 on-premise web. Tahun 2005 sampai 2010 on-demand web. Tahun 2010 sampai dengan sekarang ialah community web. Selanjutnya ialah konsep basis data. Apa itu konsep basis data? Basis data merupakan himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang berorganisir sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Selanjutnya ialah pada pertemuan 2, konsep basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan dan tanpa pengulangan atau redundansi. Contohnya ialah database universitas, tabel mahasiswa yang dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode, tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui NOP, dengan tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui kode MK. Selanjutnya ialah itu merupakan sistem basis data konversier dan sistem basis data online berbasis server. Selanjutnya pada pertemuan 3, konsep database manajemen sistem. Data merupakan suatu fakta atau nilai value yang tercatat dan atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang suatu berkas atau file yang saling berhubungan atau relation dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru informasi. Data dalam basis data bersifat integrated atau terpadu dan shared atau berbagi. Integrated terpadu merupakan berkas-berkas data yang ada pada basis data, saling terkait, terjadi independensi data. Shared berbagi merupakan data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu persamaan. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data (SMBD) database yang kompleks disertai dengan teknik perdokumentasian dan prosedur manipulasi yang akan membentuk sistem manajemen basis data SMBD atau database manajemen sistem DBMS. Komponen sistem basis data. Peran sistem basis data yang pertama ialah sistem sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang B ialah menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai jika bermanfaat, jika lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan database untuk mengatasi masalah pada penyusunan data ialah mengatasi kerangka data, menghindari kesulitan dalam mengakses data, menyusun format standar dari sebuah kata, melakukan perlindungan dan keamanan data atau data security. Pertemuan 4 ialah konsep SMBD, abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data agar pemakai user mampu menyusun pandangan view abstraksi dari data yang bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistem dengan basis data yang dapat merepresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administrator. Pengertian DBMS atau Database Manajemen System yaitu berisi kumpulan koleksi data yang saling berinteraksi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat penggunaan DBMS ialah mengorganisasi dan mengelola data dan jumlah besar, membantu melindungi data dari kerusakan. Keunggulan DBMS ialah kepraktisan, kecepatan, dan mengurai kejenuhan. Pertemuan 5 ialah konsep SMBD, karakteristik sistem database. Kumpulan data dalam database dapat digunakan untuk program aplikasi secara optimal. Yang B ialah penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Lingkungan DBMS. Yang pertama ialah komponen perangkat lunak, software yang membentuk sistem manajemen basis data. Perangkat lunak, sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data.
Arsitektur DBMS, arsitektur data, sistem informasi, arsitektur data bisnis, dan database arsitektur. Arsitektur basis data dapat dibangun membentuk format paket bahasa DDL dan DBML. Yang pertama ialah DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. Pertemuan 6 ialah sistem basis data terdistribusi. Dapat kita lihat dari gambar di samping, di mana posisi mahasiswa ketika awal semester dimulai, semua mahasiswa diminta untuk menginput KRS. Selanjutnya, pada pertemuan 7 ialah desain rancangan RDBMS. Komponen sistem basis data: A. Sistem basis data atau database. B. Hardware, software, user, sistem operasi atau operation system. Komponen lingkungan database: mencegah data redundansi dan inkonsistensi, mempermudah dalam melakukan akses terhadap data, dan C. mempertimbangkan data isolasi. Aplikasi e-government. Perkembangan software basis data. A. Standalone merupakan database yang dapat diakses pada komputer personal, misalkan Microsoft Access dan DBase. B. Server database dapat diakses dengan jaringan komputer, misalnya Oracle, Microsoft SQL, dan lain-lain. Membangun bank data wireless. Implement berbasis IT diarahkan untuk membangun bank data atau data warehouse yang didukung oleh sistem informasi eksklusif dan informasi pendukung pengambil secara cepat. Ini ialah membangun aplikasi operasional instansi dan jenis aplikasi e-government. Pertemuan 11 mengenai konsep entitas. Terminologi yaitu entity, atribut, data value, record, dan file. Database Management System atau DBMS merupakan kumpulan-kumpulan file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data yang menginformasikan satu perusahaan instansi dan bangun. Selanjutnya, pertemuan 12 ialah fungsi basis data. Fungsi basis data: kegunaan database untuk mengatasi suatu masalah. Yang pertama ialah redundansi data atau pengandaan, B. inkonsistensi data, dan yang C ialah kesulitan mengakses data. D. Isolasi data untuk standarisasi multi-user banyak pemakai, dan F. masalah keamanan atau security. G. masalah integrasi kesatuan, dan yang H. masalah data independensi atau kebebasan data. Pertemuan 13 ialah Data Manipulation Language atau DML. Paket bahasa SQL atau Structured Query Language. Dalam SQL terdapat ialah DML. DML ialah Data Manipulation Language, bahasa yang diperoleh pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data telah diorganisasi sebelum database. DDL, Data Manipulation Language, yang merupakan bahasa khusus yang didefinisikan pola skema database, perintah dalam DDL atau Create Modification Report. Selanjutnya DLC, Data Control Language, dan penggunaan database ada dua, yaitu database manager, database administrator, dan database user. Pemakaian database yaitu programmer aplikasi PA merupakan profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C atau COBOL lainnya. Selanjutnya, pertemuan 14 ialah tentang konsep database relasi. Pengertian database relation merupakan terdapat tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas jalur mendatar yang disebut dengan baris data, row, atau record. Keuntungan database relation berbentuk sederhana dan mudah melakukan berbagai operasi data. Dan pertemuan 15 ialah pengertian ERD. Pertemuan ERD merupakan pemodelan. Di sini simbol-simbol ERD, simbol entitas, kardinalisasi relasi, atribut, dan jenis hubungan. Jenis hubungannya ialah one-to-one, one-to-many, many-to-many, dan many-to-one. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.